Melihat Olivia merasa sedih, Tanaka lalu menghampirinya dan mengajaknya berlatih. Olivia lalu curhat mengenai dirinya yang nggak tahu harus berbuat apa karena telah mengecewakan ayahnya. Tanaka lalu berusaha menyemangatinya. Dia berkata agar Olivia mengikuti kata hatinya, karena dia tahu Olivia memiliki bakat. Tanaka berkata kepada Stanford bahwa dia harus mendapat persetujuan dari orang tua untuk bisa menjadi pilot. Tak disangka, ibunya Stanford datang dan bersedia menandatangani surat persetujuan. Ibunya lalu berpesan agar Stanford selalu berhati-hati. Terlihat Eva sedang bersama kepala montir bernama Max. Eva lalu memberi selamat kepada Stanford karena impiannya telah terwujud. Kemudian Tanaka datang dan memberikan baju exosuit kepada para kadet. Setelah itu, Tanaka memimpin para kadet untuk memulai latihan pertama mereka dengan para robo. Maya dan Frank dengan cepat beradaptasi dengan robo mereka. Sementara Stanford yang masih kagok, dia membentur bebatuan dan membuatnya hampir terjatuh. Setelah itu, mereka menemukan beberapa telur shark. Tanaka lalu menyuruh para kadet untuk kembali, sementara dia akan menjaga telur-telur itu. Olivia menemui ayahnya dan berkata kalau dia tetap bertekad untuk menjadi pilot. Jenderal Park lalu mengajak Olivia ke ruangan rahasia dan memperkenalkannya dengan sebuah robo yang disebut Hero Force One. Ayahnya berkata kalau Hero Force dibuat secara diam-diam untuk suatu tujuan, yaitu melindungi planet bumi dari ancaman para alien. Namun, robot tersebut masih dalam tahap prototipe dan belum pernah diuji coba. Tetapi Olivia nggak peduli dan dia tetap ingin menjadi pilotnya. Di ruangan asrama, terlihat Stanford dan yang lainnya sedang makan malam bersama. Lalu tiba-tiba Olivia datang dan berkata kalau dia kini telah mempunyai robo. Sementara itu di lab, seorang ilmuwan bernama Dr. Miller memberitahu Jenderal Park dan Tanaka bahwa telur shark yang sedang ditelitinya memiliki komposisi yang hampir sama dengan Mars. Dia meminta waktu untuk meneliti lagi untuk mendapatkan info yang lebih detail. Namun, Jenderal Park dan Tanaka menolaknya, karena menurut mereka, telur shark tersebut bisa membahayakan. Kembali ke para kadet, Max memberikan senjata kepada masing-masing robo. Tak lama kemudian, Hero Force muncul dengan Olivia yang menjadi pilotnya. Jenderal Park berpesan kepada Tanaka untuk menjaga putrinya. Kemudian, mereka kembali melakukan latihan dengan dipimpin oleh Tanaka. Di bengkel, Max dan Eva bertemu dengan si botak bernama Clark dan timnya. Clark ditugaskan sebagai kepala teknik Hero Force oleh Jenderal Park. Kehadiran mereka membuat suasana di bengkel menjadi tidak nyaman. Jenderal Park mendapat laporan bahwa penjelajah yang dikirim untuk menyelidiki planet Mars berhasil mendapatkan gambaran sesuatu yang ukurannya sangat besar. Kembali ke para kadet, Stanford kini mulai bisa mengendalikan robonya. Kemudian, mereka semua mendarat di suatu tempat. Tanaka lalu mengeluarkan beberapa drone dan menyuruh mereka untuk menghancurkannya dengan menggunakan senjata baru mereka. Maya, Frank, dan Olivia dengan mudah menghancurkan drone tersebut. Sementara Stanford yang kesulitan, dia lalu menggunakan sarung tangan Aldos dan berhasil menghancurkan drone tersebut sekaligus. Kemudian, Tanaka melatih mereka untuk merebut bendera yang ada di kepalanya. Dengan kecerdikannya, Maya berhasil mendapatkan bendera tersebut. Setelah itu, Tanaka meminta mereka bekerja sama untuk mengambil bendera seperti tadi. Namun kali ini, mereka juga harus menghadapi drone yang melindungi Tanaka. Karena nggak mau saling bekerja sama, mereka pun kesulitan untuk mendapatkan bendera itu.
Tetapi Maya yang nggak mau menyerah, dia lalu keluar dari robonya dan berhasil mendapatkan benderanya. Namun naas, dia tertimpa longsoran batu dan pingsan. Untungnya, Maya berhasil diselamatkan oleh Big Red. Meskipun berhasil mendapatkan bendera, namun lengan Maya cedera dan Big Red mengalami kerusakan. Atas kejadian itu, Maya pun menyesal karena telah bersikap egois. Olivia komplain kepada ayahnya mengenai Robo Hero Force yang masih banyak kekurangan. Mengetahui itu, Jenderal Park berjanji akan mengatasinya. Setelah itu, Jenderal Park mendapat laporan bahwa terlihat sesuatu seperti pesawat di atmosfer. Jenderal Park menduga bahwa itu adalah pesawat alien Shark. Di dalam lab, Dr. Miller terlihat sedang menelepon seseorang bernama Jenderal Felix yang menyuruhnya untuk melanjutkan penelitiannya. Namun tanpa sepengetahuannya, salah satu telur telah menetas dan keluar dari dalam box. Miller yang mencoba mencarinya, tiba-tiba dia diserang